Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari materi mengenai inflasi. Ayo, siapa yang udah tahu apa yang dimaksud dengan inflasi? Yuk kita tonton video berikut ini. Nah, kita mulai dari pengertian inflasi. Apa sih yang dimaksud dengan inflasi? Inflasi merupakan suatu keadaan perekonomian ketika harga-harga secara umum mengalami kenaikan. Kenaikan harga itu berlangsung dalam jangka panjang. Maka dari itu, secara umum inflasi terjadi karena jumlah uang beredar lebih banyak daripada yang diperlukan. Nah, yang selanjutnya adalah penyebab inflasi. Yang pertama adalah inflasi tarikan permintaan atau demand full inflation. Yang kedua adalah inflasi dorongan biaya produksi atau cost full inflation. Yang ketiga adalah inflasi karena jumlah uang yang beredar bertambah. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah inflasi tarikan permintaan atau demand full inflation. Yang mana hal ini itu terjadi karena adanya kenaikan permintaan untuk beberapa jenis barang. Dalam hal ini, permintaan masyarakat itu meningkat secara agregat atau disebut dengan agregat demand. Yang kedua adalah inflasi dorongan biaya produksi, yang mana kenaikan biaya produksi ini terjadi karena kenaikan harga-harga bahan baku. Nah, kenaikan biaya produksi ini mengakibatkan harga naik dan terjadilah inflasi. Nah, yang terakhir adalah inflasi karena jumlah uang yang beredar itu bertambah. Terdapat teori yang diajukan oleh kaum klasik yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara jumlah uang yang beredar dan harga-harga. Nah, jika jumlah barang itu tetap, sedangkan uang yang beredar itu bertambah 2 kali lipat, maka harga akan naik 2 kali lipat. Pertambahan uang beredar itu dapat terjadi misalnya jika pemerintah memakai sistem anggaran defisit. Selanjutnya adalah jenis-jenis inflasi. Yang pertama adalah tingkat keparahannya, yang kedua berdasarkan sumbernya, dan yang ketiga berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya, yaitu ada inflasi ringan yang berada di bawah 10% per tahun. Nah, inflasi ini belum begitu mengganggu keadaan ekonomi dan masih mudah dikendalikan. Yang kedua, ada jenis inflasi sedang yang mana ini tuh antara 10% hingga 30% per tahun, yang merupakan inflasi yang belum membahayakan kegiatan ekonomi, namun dapat menurunkan kesejahteraan orang-orang yang berpenghasilan tetap. Selanjutnya yaitu inflasi berat, yang mana berkisar pada 30% hingga 100% per tahun, yang merupakan inflasi yang sudah mengacaukan kondisi perekonomian. Orang cenderung menyimpan barang dan enggan menabung karena bunga tabungan lebih rendah daripada laju inflasi. Selanjutnya adalah inflasi sangat berat atau hiperinflasi, yang mana ini tuh berkisar pada di atas 100% per tahun, yang merupakan inflasi sudah mengacaukan kondisi perekonomian dan sulit dikendalikan, walaupun dengan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nah, yang selanjutnya adalah jenis inflasi berdasarkan sumbernya. Yang pertama, inflasi yang bersumber dari luar negeri, dan yang kedua adalah inflasi yang bersumber dari dalam negeri. Yang terakhir adalah jenis inflasi berdasarkan penyebabnya. Yang pertama adalah inflasi karena kenaikan permintaan, dan yang kedua adalah inflasi karena kenaikan biaya produksi. Adapun rumus untuk menghitung inflasi yaitu IHK 2 dikurangi IHK 1 dibagi IHK 1 dikali 100%. Yang mana IHK 1 itu adalah indeks harga konsumen tahun dasar pertama, dan IHK 2 adalah indeks harga konsumen pada tahun kedua. Berikut contoh soalnya.
Nah, diketahui bahwa negara X pada tahun 2014 adalah 111,2. Pada tahun 2015, IHK-nya sebesar 118,6. Nah, yang ditanyakan adalah hitunglah dengan teliti besarnya laju inflasi negara X pada tahun 2015. Nah, maka dari itu sudah diketahui bahwa tahun 2014 adalah IHK pertama dan tahun 2015 adalah IHK kedua. Langsung dimasukkan ke dalam rumus dan hasilnya adalah 6,65%. Nah, maka diketahui bahwa laju inflasi negara X pada tahun 2015 yaitu sebesar 6,65%. Maka disebut dengan inflasi ringan karena kurang dari 10%. Berikut merupakan dampak inflasi. Yang pertama ada dampak inflasi terhadap pendapatan, adapun terhadap ekspor dan juga terhadap persediaan barang. Dan dampak inflasi terhadap minat orang untuk menabung. Nah, setelah itu ada pun cara mengendalikan inflasi. Yang pertama, kebijakan moneter, lalu ada kebijakan fiskal dan kebijakan non-fiskal. Berikut ini merupakan penjelasannya.